Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. Saya presentasikan sekarang, sebentar. Gimana Bapak Ibu? Sudah bisa kelihatan? Sudah. Sampun. Sudah. Saya akan memberikan materi kenali karakter anak. Jadi mungkin sama dengan hampir mirip dengan punya Bapak Ibu. Saya cuma kenali karakter anak karena ini penting juga kita sebagai guru bimbingan konseling harus mengetahui karakter anak. Satu, kenali temperamen. Temperamen itu maksudnya tingkah laku, sifatnya bagaimana. Jadi yang pertama, kenali temperamen siswa. Pada dasarnya, bagaimana siswa memahami materi pelajaran, mengerjakan tugas-tugasnya terkait dengan temperamen siswa itu sendiri. Bahkan eksplorasi cara-cara baru dalam menuntaskan tugasnya juga sangat dipengaruhi oleh karakteristik siswa. Yang selanjutnya adalah sebagian siswa yang tampak antusias dan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Ada pula karakter siswa yang cenderung berhati-hati saat beradaptasi dengan lingkungan baru, namun semakin santai seiring waktu dan ada karakter siswa yang lambat beradaptasi serta rentan menampilkan ledakan emosi. Itu sudah wajar karena mungkin anak kelas 7 sifat kekanak-kanakannya masih ada yang lebih dewasa lagi. Nah, selanjutnya, bagaimana siswa belajar dan mengerjakan tugasnya biasanya dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik, termasuk dari caranya berinteraksi dengan lingkungan. Perlu diketahui, pengertian karakter siswa juga mencakup latar belakang dan pengalaman yang berpengaruh pada efektivitas proses belajar. Yang kedua, amati siswa selama proses belajar. Yang pertama, sebagai individu, karakter siswa tampak dari caranya berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Bagaimana siswa berinteraksi dengan teman-temannya juga bisa memberi petunjuk tentang karakteristiknya. Lebih dari itu, pola interaksi yang sama boleh jadi terulang pada saat siswa itu harus bekerja dan mengerjakan tugasnya dalam kelompok. Yang kedua, apalagi karakteristik siswa yang penting untuk diperhatikan selama proses belajar. Guru pintar perlu memperhatikan bagaimana siswa berkomunikasi, apakah mengajukan pertanyaan, aktif dalam diskusi, hingga bagaimana tingkat kesulitannya dalam mengerjakan tugas. Jadi kita harus bisa mengendalikan mereka. Jadi kita sebagai sebagai leader di dalam suatu kelas atau kelompok, kita harus bisa bisa mengendalikan suasana biar lebih produktif, lebih enjoy dengan jadi anak-anak tidak terasa tegang waktu kita masuk dalam kelas. Yang ketiga, raut muka juga mampu menunjukkan apakah siswa sudah memahami materi pelajaran atau belum. Karakteristik siswa juga dapat diamati dari perilakunya. Apakah relatif tenang, mengganggu kelas, dan seterusnya. Jadi kita sebagai guru konseli itu harus paham seperti itu. Pada akhirnya proses belajar siswa yang kurang lancar dapat menghambat proses belajar kelas dengan mengganggu temannya misalnya. Seperti itu. Terus poin besar yang ketiga, komunikasi dua arah. Slide-nya Yang pertama, belum berubah, Pak Imam. Kenapa? Slide-nya belum berubah. Maksudnya, Bu? Slide tampilan PPT-nya belum berubah. Gitu. Bentar.
Sudah berubah, Bu? Sudah. Oh, manual berarti. Sudah, Pak. Nggih. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Yang pertama, komunikasi dua arah menjadi penanda penting karakteristik guru dan siswa abad 21. Komunikasi dua arah berperan penting sebagai sarana guru untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan siswa. Bahkan, siswa dapat menyampaikan apa yang ingin diketahui dan dipelajari melalui komunikasi yang baik dengan gurunya. Yang kedua, bagaimana mengembangkan komunikasi dua arah yang baik. Guru pintar dapat memulai dengan bertanya tentang pendapat siswa. Misalnya, alih-alih menjelaskan, guru dapat mengajak siswa aktif berpikir, bertanya kenapa atau bagaimana. Jadi kita harus bisa kasarnya take and give. Jadi pendapat mereka bagaimana dalam suatu masalah atau pelajaran. Kita tampung semua. Jadi misalkan kita memberi pertanyaan, jangan kita menjudge dulu, kita tampung dulu. Kita berikan istilahnya penilaian semuanya benar, cuma yang lebih itu seperti ini. Itu. Oke. Yang selanjutnya, tugas atau proyek juga dapat didiskusikan sesama siswa, melibatkan siswa dalam menentukan tugas yang akan dibuat, termasuk ketua kelompoknya, merupakan bentuk komunikasi dua arah yang berjalan baik. Yang selanjutnya, keempat, cara mengelola kelas dengan karakteristik siswa yang berbeda adalah dengan memahami setiap karakteristik siswa yang ada. Akan tetapi komunikasi dua arah yang baik mampu menentukan pemahaman karakteristik siswa tersebut yang akan dibawa kemana. Jadi seperti itu. Jadi kita harus bisa mengetahui pribadi mereka, cara mungkin paling tidak kita harus ngerti bahasa tubuh mereka. Itu kita sebagai konselor harus bisa. Nah, selanjutnya, yang keempat, menyertakan siswa dalam program pengenalan diri. Jika guru perlu memahami karakteristik peserta didik, maka sebagaimana dengan siswa sendiri, karakteristik siswa abad 21 tentu tidak bisa disamakan dengan generasi-generasi sebelumnya. Mereka perlu mengenali potensi dirinya sendiri, bukan hanya karakter, tapi juga bakat dan minatnya. Yang kedua, jika karakteristik siswa dapat dipahami melalui observasi, bakat, minat menentukan cara pemahaman yang berbeda. Bakat siswa tampak dari kemampuannya, prestasinya, bahkan tes intelijensinya, sedangkan minat siswa yang tampak pada hobinya, kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya, kegiatan yang disukainya, maupun tes minat yang diambilnya. Yang ketiga, semakin baik siswa mengenal dirinya sendiri, semakin mudah bagi guru untuk membantu mengarahkan dalam memahami pelajaran. Di sisi lain, semakin banyak pemahaman guru tentang karakteristik siswa, semakin baik manajemen kelas. Jadi pemahaman karakteristik siswa membawa dampak positif bagi diri siswa sendiri maupun guru. Yang selanjutnya, perhatikan sikap dan tutur kata. Yang pertama, poin pertama, untuk berbicara menggunakan nada suara yang rendah. Saat berbicara to the point dan hindari penggunaan kalimat-kalimat yang bertele-tele agar dapat dengan memahami maksud pembicaraan. Yang kedua, contoh sikap sopan santun harus kita lakukan siswa saat di sekolah adalah poin yang pertama, mengucap dan memberi salam kepada guru di sekolah. Yang selanjutnya, menghormati Bapak Ibu guru. Yang selanjutnya, menyayangi teman-teman di sekolah. Yang selanjutnya, menggunakan seragam yang rapi dan sesuai aturan. Jadi, itu yang perlu kita pahami dalam mengenali karakter anak. Biasanya
anak itu bisa dikenali dari mungkin cara mereka berjalan, dari mereka berbicara kepada gurunya, bisa dari wajahnya. Kalau saya itu biasanya dari wajah. Saya kenali anak ini, oh seperti ini. Itu. Terus kita baca biodata mereka. Oh anak ini seperti ini, keluarganya seperti ini. Jadi paling tidak kita punya kartu as lah kalau kata orang gaul itu seperti itu. Mungkin dari presentasi saya mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah sudah jelas, Alhamdulillah sudah jelas. Sudah jelas, G. Terima kasih. Ini saya hentikan dulu. Marilah kita bisa akhiri, G. Iya, Kak. Marilah sebelum kita akhiri pertemuan ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita juga anak didik kita. Marilah berdoa menurut keyakinan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ilmunya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu.